Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kenakalan remaja. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok 3 terdiri dari saya, Yasmin Rahmasani, Rizka Alia Irianti, Farah Aida Fitratu Rahmat, Arida Rahmawati, Wahyuni Sahara, dan Nisrina Atira Lubis. Pada kali ini, kami akan membahas batasan, bentuk, faktor, dan dampak kenakalan remaja bagi pribadi dan masyarakat. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Nisrina. Kepada Nisrina, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Yasmin. Di sini saya akan membahas mengenai batasan kenakalan remaja. Bisa next slide, Yasmin. Sudah next slide ya? Oke, terima kasih. Ya, yang pertama itu mengenai remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang mengalami perkembangan di setiap aspek perkembangannya. Nah, di sini maksudnya adalah remaja, masa remaja ini manusia atau individu yang sedang mengalami masa remaja tidak dapat disebut sebagai orang dewasa dan tidak juga bisa disebut sebagai anak-anak. Jadi masa remaja ini berada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah, di mana di tengah-tengah masa anak-anak dan masa dewasa. Kemudian ada kenakalan remaja merupakan remaja yang rentan mengalami masalah psikososial. Nah, pada masa remaja, seorang individu rentan mengalami masalah yang berkaitan dengan aspek psikis dan sosialnya, di mana itulah yang menyebabkan nantinya terjadinya kenakalan pada remaja. Nah, kenakalan remaja ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, aturan, serta norma yang ada di masyarakat yang dilakukan oleh remaja, di mana terjadi karena adanya pengabaian sosial yang nantinya akan menyebabkan perilaku menyimpang. Nah, kenakalan remaja ini juga bisa disebabkan oleh kurang matangnya emosi pada masa remaja atau sering kita sebut sebagai labil gitu. Jadi remaja ini bisa disebabkan oleh emosi juga yang biasa kita sebut labil. Kemudian ada Kartini Kartono mengungkapkan bahwa gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial. Nah, pengabaian sosial ya, di mana pengabaian dari orang-orang sekitar terhadap remaja ini dapat menimbulkan kenakalan pada remaja. Mulai dari pengabaian dari orang tua, masyarakat, teman gitu kan. Nah, terutama pada orang tua ya, karena orang tua ini kan merupakan yang hampir setiap hari selalu berinteraksi dengan anak gitu. Kemudian kita tahu juga bahwa orang tua ini merupakan sekolah pertama bagi anak gitu. Jadi apabila orang tua mengabaikan si anak, otomatis si anak akan merasa terabaikan gitu. Jadi otomatis remaja tersebut akan merasa emosi gitu, marah, kecewa, merasa tidak dianggap. Nah, inilah yang nantinya dia akan mencari pelampiasan. Nah, pelampiasan inilah yang kadang menuju kepada kenakalan remaja, di mana remaja tersebut melakukan hal-hal apa saja yang akan membuat dia senang, tanpa dia memikirkan sebab akibat dia melakukan itu apa gitu. Dia tidak memikirkan norma, aturan, dan hukum yang berlaku di masyarakat itu bagaimana gitu. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi penyimpangan sosial. Nah, kemudian ada menurut Solzhenitsyn, kecenderungan perilaku delinkuensi pada remaja adalah kecenderungan perilaku kriminal pada remaja yang berusia kurang dari 17 atau 18 tahun. Nah, biasanya remaja yang
yang berusia 17 atau 18 tahun ini biasanya yang rentan terhadap perilaku penyimpangan serta juga memiliki perilaku kriminal. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ms. Rina yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada bentuk kenakalan remaja. Bentuk kenakalan remaja ini dijelaskan menurut Kartini Kartono tahun 1992 mengelompokkan kenakalan remaja dalam berbagai tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada delinkuensi individual, yang kedua ada delinkuensi situasional, yang ketiga ada delinkuensi sistematik, dan yang keempat ada delinkuensi kumulatif. Sebelumnya, delinkuensi merupakan kecenderungan remaja untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma masyarakat yang menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, ada delinkuensi individual. Delinkuensi individual merupakan kelompok delinkuensi individual ini merupakan gejala personal atau individual. Nah, pada kelompok ini memiliki kelainan jasmani dan mental yang dibawa sejak lahir. Tingkah laku kriminal anak pada kelompok ini merupakan gejala individual dan pelaku kenakalan ini tergolong pada tindak pidana dengan kekejaman tanpa motif atau hanya didorong oleh diri sendiri dan kesenangan dorongan hati yang kuat. Kemudian yang kedua ada delinkuensi situasional. Delinkuensi situasional ini, kenakalan ini dilakukan oleh anak normal, tetapi dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional dan lingkungan yang semuanya memberikan pengaruh menekan dan memaksa kepada pembentukan perilaku buruk atau yang dirangsang pada kebutuhan sesaat. Yang ketiga, ada delinkuensi sistematik. Delinkuensi sistematik yaitu kejahatan yang dilakukan anak-anak atau remaja yang diorganisir serta disertai pengaturan. Contohnya yaitu dipengaruhi oleh geng permainannya. Lingkungan sekitar remaja juga mempengaruhi kejahatan delinkuensi sistematik ini. Yang keempat, ada delinkuensi kumulatif. Delinkuensi kumulatif merupakan di mana situasi sosial dan kondisi kultural buruk yang mempengaruhi terus-menerus dan berlangsung berulang kali yang dapat mengintensifkan perbuatan jahat remaja, sehingga kumulatif sifatnya, yaitu kejahatan delinkuensi kumulatif terjadi tidak hanya di kota-kota besar, tetapi kejahatan ini dapat terjadi di pinggiran kota atau di pedesaan, yaitu sebagai produk konflik budaya, hasil dari banyak konflik kultural yang kontroversial. Selain itu, terdapat 4 jenis bentuk kenakalan remaja lain yang dijelaskan oleh Jensen dalam Sarlito, yaitu yang pertama adalah kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perampokan, pembegalan, perkelahian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Yang kedua adalah kekerasan yang menimbulkan korban materi, misalkan perampokan, pencurian, pembegalan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kenakalan remaja yang termasuk ke dalam kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak lain, misalkan seperti pelacuran, penyalahgunaan obat, narkotika, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kenakalan melawan status, misalkan perbuatan mengingkari status sebagai pelajar dengan cara membolos, mencontek, kemudian keluar atau pergi dari rumah tanpa seizin orang tua, dan membantah perintah orang tua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Arida, kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, bentuk kenakalan remaja yang lainnya berdasarkan ciri kepribadian yang rusak, antara lain ada 4 teman-teman. Yang pertama ada delinkuensi terisolir, di mana delinkuensi terisolir ini kejahatan yang didorong oleh beberapa faktor, di mana yang pertama itu ada faktor motivasi dan kecemasan, dan juga konflik batin yang tidak dapat diselesaikan, sehingga mempengaruhi oleh keinginan meniru pada kelompoknya, kelompok geng remaja tersebut. Kemudian ada
berasal dari keluarga broken home. Seperti yang kita ketahui bahwa keluarga broken home itu ialah keluarga yang dapat dikatakan dengan keluarga yang tidak harmonis, sehingga remaja akan memuaskan kebutuhannya dengan cara ikut dalam lingkungan anak kriminal ataupun anak kriminal, sehingga remaja tersebut mengikuti kenakalan remaja. Kemudian kurang mendapat didikan. Kurang mendapat didikan di sini yaitu mengenai kedisiplinan yang teratur, sehingga remaja yang kurang mendapatkan didikan akan cenderung mengalami kenakalan remaja. Selanjutnya ada delinkuensi neurotik. Delinkuensi neurotik ini anak menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius. Mengapa dikatakan cukup serius? Karena anak akan mengalami beberapa gejala-gejala seperti kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa terancam, tersudut dan terpojok, merasa bersalah ataupun berdosa. Kemudian ada delinkuensi psikopatik, di mana pelaku kejahatan ini dikategorikan penjahat yang paling berbahaya. Mengapa demikian? Karena delinkuensi ini dilakukan oleh mereka dengan tanpa motif apapun untuk melakukan suatu kejahatan. Sikapnya aneh, sangat kasar, kurang ajar, perbuatannya sering ganas dan sadis, serta suka menyakiti baik psikis maupun fisik orang lain. Sehingga pelaku dari delinkuensi psikopatik ini dapat dikatakan dengan penjahat paling berbahaya. Kemudian ada delinkuensi defek moral, di mana delinkuensi defek moral ini kejahatan yang dikarenakan oleh didorong naluri rendah, impulsif, dan kebiasaan primitif. Ciri dari delinkuensi ini adalah selalu melakukan perbuatan asosial, karena remaja ini tidak mampu mengendalikan dan mengatur dirinya. Remaja ini juga biasanya menjadi penjahat yang sukar diperbaiki, dapat dikatakan dengan residivis, yang melakukan kejahatan karena didorong oleh naluri rendah seperti yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya. Bisa di next slide. Nah, baik, ini tadi yang dijelaskan oleh teman kami, Yasmin, bahwa Jensen dari Sarlito itu menerangkan bahwa pembagian kenakalan remaja itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu yang menimbulkan korban fisik, kemudian yang kedua itu yang menimbulkan korban materi, kemudian yang kenakalan sosial tidak menimbulkan korban di pihak lain, dan juga kenakalan melawan status. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Silakan. Baik, kepada Wahyuni dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar. Jelas kan? Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja menurut sampel dalam IDS Saputri dan Sulistiawati tahun 2014. Nah, faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu terdiri dari krisis identitas,
komunitas dan juga kontrol diri. Jadi kita sudah sering dengar bahwa pada usia remaja itu pasti masa-masa di mana anak atau seseorang itu mencari identitasnya, berusaha menunjukkan jati dirinya, berusaha menampilkan siapa sih dirinya gitu. Dan nggak jarang malah mereka melakukan hal-hal yang menurut mereka menyenangkan, yang menurut mereka itu keren, tapi melanggar norma-norma yang berlaku gitu. Dan juga ini dipengaruhi oleh figur yang mereka sukai. Jadi kalau mereka menyukai figur yang buruk gitu, dari tingkah lakunya, dari apa yang figur itu anut gitu, dan dia pengen tuh jadi figur seperti figur tersebut gitu, mencari identitasnya seperti orang yang dia kagumi, maka itu bisa menjadikan sebuah faktor pembentuk kenakalan remaja. Karena pada masa remaja yang dia kurang paham tentang nilai dan norma, jarang mereka terjerumus oleh identitas-identitas yang di luar dari identitas yang baik. Dan juga kontrol diri yang rendah. Jadi pada masa remaja ya, mereka itu memiliki emosional yang sangat gak stabil gitu, gampang meledak, dan mereka nggak susah gitu untuk mengontrol dirinya. Jadi ini bisa mempengaruhi sikap-sikap mereka. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Ini berupa keluarga, teman sebaya, komunitas, dan juga lingkungannya. Jadi keluarga yang sudah kita tahu bahwa keluarga adalah pendidikan pertama untuk anaknya gitu. Keluarga yang mendidik perilaku remaja. Ketika seorang anak dia tidak terlahir dari keluarga yang memiliki pendidikan yang bagus atau tidak memenuhi segala kepenuhannya baik psikis dan juga fisiknya, maka dia bakal mencari keluar gitu, dia bakal mencari hal-hal yang memuaskan dirinya, dan itu tidak terlepas dari hal-hal yang buruk. Dan kemudian teman sebaya, sudah jelas bahwa anak remaja itu gampang terpengaruhi, gampang mengikuti teman-temannya, merasa kalau nggak sesuai sama kawannya itu nggak keren gitu. Jadi itu sangat berpengaruh untuk remaja sendiri dan komunitas serta lingkungannya. Jadi, mereka pasti akan terpengaruh gitu, akan mengikuti seperti apa komunitas yang dia ikuti, lingkungan-lingkungan yang dia tempati, itu akan membentuk perilakunya. Karena tadi di faktor internal bahwa anak akan mencari identitasnya dengan mencari di luar, yaitu faktor-faktor eksternal ini. Selanjutnya, selain itu ada faktor menurut rilis pada tahun 2012 bahwa kenakalan remaja itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Ada faktor diri sendiri, faktor keluarga, faktor masyarakat, dan faktor sekolah. Di sini saya akan membahas 2 faktor. Pertama adalah faktor diri sendiri. Karena faktor diri sendiri itu berupa predisposing faktor dan lemahnya pertahanan diri. Nah, predisposing faktor adalah sebuah faktor yang memberikan kecenderungan tertentu terhadap perilaku remaja. Jadi faktor ini tuh kayak nempatin dirinya tuh harus nakal gitu, harus keras gitu. Misalnya dia tinggal di lingkungan yang keras, dia tinggal di lingkungan yang atau di keluarga yang keras gitu, maka dia bakal memposisikan dirinya sesuai dengan lingkungannya tadi. Kemudian lemahnya pertahanan diri. Jadi ketika dia nggak punya pijakan yang kuat, dia nggak punya aturan yang kuat, dia nggak punya identitas yang kuat, maka dia bakal gampang ikut terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Nah, yang kedua adalah faktor keluarga. Faktor keluarga ini berupa broken home, kurang perhatian, kurang kasih sayang, dan faktor ekonomi. Nah, tadi udah disinggung ya,
bahwa broken home merupakan salah satu penyebab dari banyaknya kenakalan remaja yang terjadi. Karena apa? Karena mereka kurang perhatian, mereka kurang kasih sayang, gitu ya. Sehingga mereka mencari kasih sayang dari luar, gitu, mencari perhatian dari luar, misalnya mencari perhatian dengan melakukan hal-hal yang itu nggak baik, sehingga orang tuh memperhatikan sikapnya. Dan faktor ekonomi, gitu kan, ketika keluarga itu tidak mempunyai ekonomi yang bagus, gitu, dan pada masa remaja ini mereka banyak sekali menginginkan sesuatu barang, baju, tas, handphone yang bagus, gitu. Dan tapi keluarganya tidak mampu untuk mencukupinya, pasti dia akan mencari atau melakukan hal-hal di luar dari norma. Dia mencuri, dia merampok, dia membegal karena dia pengen gitu mendapatkan apa yang dia inginkan yang nggak dikasih oleh keluarganya, karena tadi keluarganya kekurangan dalam faktor ekonomi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu faktor dari masyarakat. Nah, faktor dari masyarakat ini ada faktor pelaksanaan ajaran agama dan juga pengaruh norma baru dari luar. Nah, faktor kurangnya pelaksanaan ajaran agama, ya seperti kita ketahui bahwa norma agama merupakan fondasi dalam kelakuan setiap orang. Jadi ketika norma ajaran agama seorang remaja kurang, dia pasti bisa untuk mendorong untuk melakukan kenakalan remaja. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaruh norma baru dari luar. Nah, banyak di antara para remaja yang tidak mengetahui bahwa norma-norma dari luar itu kurang bisa diterapkan ataupun kurang baik, sehingga mereka cenderung mengikutinya. Sebagai contoh, norma baru dari luar yaitu seperti pergaulan bebas yang cenderung ke arah hal-hal yang negatif. Nah, kemudian yang keempat ada faktor dari sekolah. Nah, faktor dari sekolah ini ada faktor guru, faktor fasilitas pendidikan, dan kekurangan guru. Nah, faktor guru ini yaitu pentingnya dedikasi guru dalam mengajar siswa. Nah, ketika seorang guru sudah mampu mendedikasikan dirinya dengan ikhlas dan mengajar dengan baik, maka siswa akan mampu menerima dengan baik sehingga dia akan mengurangi terjerumus ke hal-hal yang negatif. Kemudian ada faktor fasilitas pendidikan. Misalnya ketika di suatu sekolah fasilitas pendidikan kurang ataupun kurangnya tempat untuk penyaluran bakat minat, maka siswa itu akan menyalurkan keinginannya ke hal-hal yang negatif. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan guru. Ketika suatu sekolah mengalami kekurangan guru, itu bisa jadi seorang guru yang tidak sesuai pengetahuannya diajukan untuk mengajarkan hal yang kurang baik. Misalnya guru matematika, kita ajarkan untuk mengajar pendidikan Pancasila. Tentunya itu akan kurang sehingga bisa menyebabkan siswa salah paham dan terjerumus ke hal-hal yang kenakalan remaja itu. Selanjutnya saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada para yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizka. Kepada Rizka, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang dampak kenakalan remaja. Next slide. Nah, dampak kenakalan remaja yang pertama itu ada bagi pribadinya sendiri. Menurut Haryanto 2011, dampak kenakalan remaja pasti akan berimbas pada remaja tersebut. Nah, bila tidak segera ditangani, akan tumbuh menjadi sosok yang berkepribadian buruk. Ketika remaja memiliki kepribadian yang buruk, maka ia akan menjadi pribadi yang kurang bermoral. Di kehidupan dalam masyarakat, ia akan dianggap sebagai pengganggu dan orang yang tidak berguna. Ketika remaja tersebut melakukan perilaku yang buruk, maka sebagian orang akan mengucilkan. Akibat yang terjadi ketika dikucilkan, remaja akan merasakan seperti gangguan kejiwaan, cemas, stres, seperti itu. Nah, gangguan kejiwaan ini
bukan berarti gila, tetapi ia akan merasa terkucilkan dalam hal sosialisasi, karena merasa sangat sedih atau malah akan membenci orang-orang sekitarnya. Kemudian, kenakalan remaja bagi diri sendiri itu juga dapat merusak secara fisik. Kebanyakan remaja yang salah pergaulan dapat menyebabkan gaya hidup yang tidak sehat, sehingga sering terjadi berbagai penyakit misalnya seperti mabuk-mabukan, itu akan merusak bagian dari tubuhnya sendiri. Dan kemudian yang terakhir, rusak secara psikis. Ketika mentalnya terserang, maka remaja akan berpikir secara tidak stabil dan pada akhirnya akan menyalahi aturan, etika, dan estetika. Kemudian, yang kedua ada dampak bagi masyarakat. Apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan bermasyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarga. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan, atau mengganggu ketentraman masyarakat. Kemudian dapat dilihat bahwa ada 4 dampak bagi masyarakat yang terjadi akibat dari kenakalan remaja. Yang pertama, ada merusak ketentraman. Efek negatif dari kenakalan remaja terjadi kerusakan dan juga ketentraman dari masyarakat, misalnya saja anak-anak yang selalu meresahkan di tempat umum dengan memalak, mencuri, atau bahkan melakukan perampokan, sehingga masyarakat pun akan sangat terganggu dengan kelakuan anak-anak remaja tersebut. Yang kedua, ada mengganggu ketertiban umum. Efek negatif yang ditimbulkan yaitu mengganggu ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya saja, pada anak-anak remaja yang melakukan kegiatan premanisme di jalanan atau di sekitar masyarakat. Tentunya, hal tersebut selain sangat meresahkan warga, juga akan sangat mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga ada mempengaruhi dan mengganggu orang lain. Efek lainnya dari dampak kenakalan remaja itu bisa terjadi dengan mengganggu orang lain serta mempengaruhi anak remaja lainnya. Hal ini juga akan sangat meresahkan masyarakat lainnya. Apabila jika anak tersebut bisa mempengaruhi anak-anak remaja lainnya, maka yang tadinya tidak melakukan tindakan yang buruk, maka akan melakukan tindakan yang buruk juga. Dan yang terakhir ada merusak fasilitas umum. Tindakan remaja yang merusak fasilitas umum seringkali terjadi. Remaja yang tidak bertanggung jawab ini umumnya akan melakukan hal-hal yang tidak baik seperti merusak bangunan milik umum, ataupun mencoret-coret fasilitas umum, dan lain sebagainya. Itu saja yang saya dapat sampaikan terkait dengan dampak kenakalan remaja. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizka dan teman-teman semua yang telah memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.